Halo sahabat semua, selamat datang di channel kami. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberkahi dengan iman yang kuat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya di channel ini. Jangan lupa tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan segala hajat dan impian kalian. Amin. Angin gurun berhembus lembut di kota Nazaret, membawa aroma kering pasir yang bercampur dengan udara pagi. Maryam, seorang wanita suci yang terkenal dengan ketakwaannya, tengah mengasingkan diri dari keramaian. Ia lebih memilih ketenangan, menyembah Allah dengan hati yang khusyuk. Hingga pada suatu pagi yang sunyi, malaikat Jibril datang menyampaikan kabar yang menggetarkan, bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki, tanpa pernah disentuh oleh seorang lelaki. Maryam terperanjat. Namun, ia menyadari bahwa ini adalah ketentuan Allah yang tak dapat dihindari. Dengan penuh ketabahan, ia menjalani kehamilan yang diiringi dengan tatapan curiga dari orang-orang di sekitarnya. Namun, Allah tidak membiarkan Maryam menghadapi semuanya sendirian. Ketika tiba saatnya melahirkan, ia berada di bawah pohon kurma yang rindang, dan dengan kekuasaan Allah, pohon itu menggugurkan buahnya yang matang untuk menguatkan Maryam. Ketika Isa lahir, keajaiban pertama segera menjadi saksi bahwa ia bukanlah anak biasa. Orang-orang yang meragukan kesucian Maryam berkumpul, menghakimi tanpa belas kasih. Namun, dalam dekapan Maryam, Isa yang masih bayi berbicara. Dengan suara beningnya ia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah, diberi kitab dan dijadikan seorang nabi. Kata-kata yang tak mungkin terucap dari seorang bayi membuat mereka yang menyaksikan terpana dan takut. Namun, mukjizat itu hanya menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian. Isa tumbuh sebagai anak yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Setiap kata-katanya selalu mengandung hikmah, dan setiap tindakannya mencerminkan kelembutan seorang utusan yang mengemban amanah dari Tuhannya. Kehadirannya mulai menarik perhatian banyak orang. Namun, di balik kekaguman yang diberikan sebagian besar kaum miskin dan lemah, tersembunyi kedengkian dari para pemuka agama yang merasa tersaingi. Isa mulai mengajarkan ajaran yang lurus, mengingatkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Dengan izinnya, ia memperlihatkan mukjizat demi mukjizat, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan penderita kusta, bahkan menghidupkan orang mati. Semua itu membuat namanya semakin dikenal dan disegani. Namun, bagi mereka yang iri dan takut kehilangan kekuasaan, Isa dianggap ancaman yang harus dibungkam. Di tengah kesibukan dakwah yang tak kenal lelah, Isa terus menyampaikan ajarannya kepada Bani Israel. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan kesirikan, menyembah hanya kepada Allah, dan memperbaiki akhlak yang telah terdistorsi oleh kebiasaan buruk. Namun, semakin besar pengaruh Isa di kalangan rakyat, semakin besar pula kebencian dari para pemuka agama dan penguasa yang merasa kedudukannya terancam. Mereka yang merasa terancam mulai merencanakan cara-cara licik untuk menyingkirkan Isa. Fitnah demi fitnah disebarkan. Isa difitnah sebagai seorang yang menghasut rakyat agar melawan para penguasa. Namun, meski segala macam tuduhan dilontarkan, Isa tetap tenang. Wajahnya yang lembut tidak menunjukkan sedikit pun kebencian kepada mereka yang memusuhinya. Dengan sabar, ia tetap berdakwah dan mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Namun, rencana jahat itu tak berhenti di situ. Mereka menyusupkan mata-mata di antara para pengikut Isa. Setiap gerak-geriknya diawasi dengan teliti, berharap menemukan kesalahan yang bisa digunakan untuk menjatuhkannya. Hingga suatu hari, seorang dari pengikutnya sendiri tergoda oleh iming-iming harta yang menggiurkan. Dengan niat buruk, ia memberikan informasi tentang tempat persembunyian Isa kepada para pemuka agama. Ketika malam tiba, mereka datang dengan wajah yang penuh dendam. Api kebencian yang telah lama tersimpan kini berkobar tanpa ampun. Mereka menyerbu tempat Isa berada, berharap bisa menyingkirkan utusan Allah yang telah lama mereka benci. Namun, Allah selalu memiliki rencana yang jauh lebih besar dari apa yang manusia pikirkan. Di tengah keheningan malam itu, Isa diberikan perlindungan dari Allah. Dalam situasi genting, Isa diangkat ke langit, diselamatkan dari tangan-tangan yang ingin membunuhnya.
Namun, mereka yang jahat itu tidak menyadarinya. Mereka menangkap seseorang yang wajahnya diserupakan dengan Isa. Dengan kebencian yang tak terperikan, mereka menyalib orang tersebut, mengira bahwa tujuan mereka telah tercapai. Kabar tentang penyaliban Isa tersebar dengan cepat. Mereka yang membenci Isa bersorak dalam kegirangan, mengira bahwa tugas mereka telah selesai. Namun, para pengikut setia Isa yang mengetahui kebenaran merasa kehilangan dan kebingungan. Mereka menyadari bahwa Isa diangkat oleh Allah, namun kabar penyaliban itu terus membayang-bayangi dakwah mereka. Meski Isa telah diangkat ke langit, ajarannya tidak terputus. Para muridnya melanjutkan dakwah dengan tekad yang kuat. Mereka menyampaikan ajaran tauhid yang diajarkan Isa, mengingatkan manusia agar hanya menyembah Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak dari ajaran Isa yang mulai diselewengkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersendiri. Fitnah besar itu mulai tumbuh dari mereka yang mengaku sebagai pengikut Isa namun mengubah ajaran murninya. Mereka mulai menyembah Isa sebagai anak Allah, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang dibawanya. Kesalahan ini merambat cepat, menjadi keyakinan yang dianut oleh sebagian besar kaum di seluruh penjuru negeri. Namun, tidak sedikit pula yang tetap teguh pada ajaran tauhid yang dibawa Isa. Mereka mempertahankan kepercayaan bahwa Isa hanyalah seorang utusan yang diutus oleh Allah, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Meskipun jumlah mereka semakin sedikit, semangat mereka untuk menyebarkan kebenaran tidak pernah pudar. Di balik semua kekacauan yang terjadi, Isa menyaksikan dari langit bagaimana ajaran yang dibawanya mulai terdistorsi. Kesedihan dan harapan menyelimuti hatinya. Ia menantikan saat di mana dirinya akan kembali ke bumi untuk meluruskan segala kesalahan yang telah terjadi. Janji itu tetap terpatri, bahwa di akhir zaman nanti, ia akan diturunkan kembali dengan sebuah misi yang agung. Waktu terus berlalu. Generasi demi generasi datang dan pergi. Sementara ajaran Isa yang murni semakin terdistorsi oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Namun, janji Allah tetaplah janji yang pasti. Di berbagai belahan dunia, tanda-tanda akhir zaman mulai tampak. Kerusakan moral semakin merajalela. Manusia lebih mengutamakan kepentingan duniawi daripada ibadah dan ketakwaan. Fitnah muncul dari berbagai arah, menguji keimanan setiap jiwa. Bahkan, di tanah suci pun, kekacauan mulai terasa. Para ulama yang benar-benar ikhlas semakin sedikit, dan umat manusia semakin terpecah-pecah dalam perpecahan yang menyakitkan. Namun, dari seluruh tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Rasulullah, satu tanda besar yang dinantikan oleh kaum muslimin adalah turunnya Isa ke bumi. Sebelum peristiwa agung itu terjadi, muncul seorang pemimpin yang adil dari keturunan Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Imam Mahdi. Di bawah kepemimpinannya, Islam kembali bersinar meskipun masih menghadapi tantangan yang berat. Namun, kebangkitan Islam itu segera mendapat ujian besar. Munculnya Dajjal, sosok yang membawa fitnah terbesar yang pernah ada di muka bumi. Dengan kekuatan luar biasa yang diberikan kepadanya, Dajjal mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak manusia dengan tipu daya yang amat halus. Mereka yang lemah imannya dengan mudah terjerumus ke dalam perangkapnya. Di saat-saat paling genting, ketika umat muslim berada dalam tekanan yang berat, ketika fitnah Dajjal mencapai puncaknya, Isa diturunkan kembali ke bumi. Turunnya Isa bukanlah hal yang biasa. Ia turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, dengan kedua tangannya bertumpu pada sayap dua malaikat. Wajahnya berseri-seri, matanya tajam menatap ke depan, membawa ketenangan sekaligus ketegasan yang luar biasa. Turunnya Isa menjadi peristiwa yang mengguncang dunia. Di Damaskus, ia turun di antara kaum muslimin yang tengah bersiap menghadapi pasukan Dajjal. Imam Mahdi, yang memimpin sholat subuh di masjid besar itu, terhenti ketika menyadari kehadiran sosok yang telah dinantikan selama berabad-abad. Imam Mahdi mempersilakan Isa untuk menjadi imam sholat. Namun, dengan kerendahan hatinya, Isa menolak. Ia mendorong Imam Mahdi untuk tetap memimpin, sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Nabi Muhammad. Kejadian itu menjadi tanda bahwa Isa tidak datang membawa syariat baru, melainkan untuk menegakkan ajaran Islam yang murni. Setelah sholat selesai,
Isa menyampaikan pesannya dengan suara yang lantang namun penuh kelembutan. Wajahnya bersinar, memancarkan keteduhan yang membuat setiap hati tergetar. Ia mengingatkan manusia untuk kembali kepada jalan yang lurus, meninggalkan kesesatan yang dibawa oleh Dajjal dan pengikutnya. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi kini memiliki kekuatan baru. Kehadiran Isa membuat semangat mereka menyala-nyala. Tidak hanya karena mukjizat yang dimilikinya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kelembutannya dalam menyampaikan kebenaran. Seluruh umat bersatu di bawah satu tujuan, yaitu mengalahkan fitnah terbesar yang pernah mengancam bumi. Namun, kabar tentang turunnya Isa segera sampai ke telinga Dajjal. Amarahnya berkobar seperti api yang tak terpadamkan. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Dajjal mengumpulkan seluruh pengikutnya untuk menghancurkan setiap perlawanan yang ada. Ia tahu bahwa kehadiran Isa adalah ancaman yang tak bisa dibiarkan. Perang besar pun tak terelakkan. Dajjal datang dengan pasukan yang begitu besar. Pengikutnya terdiri dari mereka yang terpedaya oleh kekuatan dan tipu dayanya. Mereka yang lemah iman dan tergoda oleh kemewahan dunia yang dijanjikan Dajjal berkumpul di bawah panji kebatilan. Sementara itu, kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi dan Isa yang kini telah bersatu dalam kekuatan iman dan kebenaran. Di sebuah tempat bernama Lut, pertempuran besar pun terjadi. Pasukan Dajjal dengan keangkuhannya menggempur tanpa ampun, mengira bahwa kekuatan mereka yang besar akan menghancurkan perlawanan kaum muslimin dalam sekejap. Namun, mereka keliru. Di tengah-tengah suara takbir yang menggema, Isa bergerak dengan ketenangan luar biasa. Dalam satu momen yang menegangkan, Isa bertemu langsung dengan Dajjal. Mata mereka bertemu, dan seketika itu juga, Dajjal merasakan ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar, dan seluruh kekuatan yang selama ini ia banggakan mendadak sirna. Isa menatapnya dengan tajam, penuh ketegasan. Tanpa pedang, tanpa senjata, hanya dengan tiupan nafasnya, Isa berhasil melumpuhkan Dajjal. Dajjal pun jatuh tersungkur, meregang nyawa di hadapan pasukannya sendiri. Mereka yang sebelumnya begitu percaya kepada kekuatan Dajjal kini berlarian ketakutan. Kekalahan pemimpin mereka menghancurkan seluruh moral yang mereka miliki. Kekacauan melanda, dan pasukan mereka tercerai-berai seperti debu yang diterbangkan angin. Namun, kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan fisik. Ini adalah kemenangan kebenaran atas kebatilan. Isa berdiri di tengah medan perang yang kini hening, menatap langit dengan wajah yang penuh rasa syukur. Namun, tugasnya belum selesai. Masih ada misi yang harus ia selesaikan di dunia ini. Setelah kekalahan Dajjal, dunia perlahan kembali tenang. Isa tinggal di bumi bersama kaum muslimin, menjalankan kehidupan yang penuh kedamaian dan keadilan. Seluruh manusia yang masih tersisa akhirnya menyadari kebenaran yang telah lama diselewengkan. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Isa, yang mereka sangka telah disalibkan, turun ke bumi membawa ajaran yang lurus dan murni. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan bimbingan Isa, bumi menjadi tempat yang damai. Tidak ada lagi permusuhan yang mengoyak kemanusiaan. Keadilan ditegakkan. Ketakwaan kembali menjadi dasar kehidupan. Isa mengajarkan kepada semua manusia bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ajaran tauhid disebarkan dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Namun, Isa menyadari bahwa waktunya di bumi terbatas. Meski ia menjalani kehidupan yang damai bersama umat muslim, ia tahu bahwa tugasnya hanyalah untuk meluruskan kesalahan yang telah terjadi. Ia tidak datang dengan syariat baru, melainkan untuk menguatkan syariat yang telah dibawa Nabi Muhammad. Di masa-masa itu, Isa sering duduk bersama umat, menyampaikan hikmah-hikmah yang menyentuh hati. Orang-orang berkumpul mendengarkan kata-katanya yang lembut namun tegas. Ia mengingatkan mereka bahwa hidup ini hanyalah sementara, dan semua harus kembali kepada Allah. Kedamaian yang terjadi di dunia adalah anugerah yang harus dijaga dengan ketakwaan dan keikhlasan. Tahun demi tahun berlalu. Isa menjadi teladan bagi semua orang, baik dari sisi kepemimpinan maupun ketakwaannya. Namun, meski kedamaian melingkupi bumi, ia tetap menjalani hari-harinya dengan rendah hati. Hingga akhirnya, tiba saatnya bagi Isa untuk mengakhiri misinya di bumi dan kembali kepada Sang Pencipta.
Hari itu, langit terlihat cerah. Isa duduk di bawah pohon besar bersama beberapa sahabatnya. Wajahnya tampak tenang, seperti biasa. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang menggetarkan hati mereka yang melihatnya. Isa mulai menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, seolah tahu bahwa waktunya sudah dekat. Ia mengingatkan mereka tentang pentingnya ketakwaan kepada Allah dan menjaga amanah yang telah diberikan. Dengan suara yang lembut, Isa berbicara tentang akhirat, tentang kehidupan sejati yang menanti setelah kematian. Matanya menatap jauh ke depan, seakan melihat sesuatu yang tak dapat dijangkau oleh mata manusia biasa. Jagalah keimanan kalian. Jangan pernah terpedaya oleh dunia yang fana ini. Ingatlah, hanya Allah yang berhak disembah. Hanya kepadanya kita semua kembali, kata Isa dengan nada penuh kasih sayang. Sahabat-sahabat yang mendengarkan kata-katanya merasa dadanya sesak oleh perasaan yang sulit diungkapkan. Mereka tahu, ini bukanlah perpisahan biasa. Ketika Isa berdiri, sebagian dari mereka menahan air mata. Tetapi Isa tersenyum, senyum yang membuat hati mereka tenang meski diselimuti kesedihan. Tak lama setelah itu, Isa wafat dengan cara yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Namun, ia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Jejak dakwahnya tertanam kuat di hati setiap orang yang beriman. Namanya dikenang dengan penuh rasa cinta dan penghormatan, bukan hanya sebagai seorang nabi, tetapi sebagai pemimpin yang membimbing dengan kasih dan keikhlasan. Kehidupan kembali berjalan, namun tidak pernah sama setelah kepergian Isa. Ketenangan dan keadilan yang ia tinggalkan menjadi cahaya bagi umat manusia. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, ajaran Islam semakin tersebar luas, memenuhi setiap sudut bumi dengan cahaya kebenaran. Namun, kenangan tentang Isa tidak pernah pudar. Ia bukan hanya dikenang sebagai nabi yang turun dari langit, tetapi juga sebagai sosok yang mengajarkan arti sesungguhnya dari keteguhan iman dan kasih sayang. Pesan-pesannya tentang ketauhidan dan keikhlasan menjadi pengingat abadi bagi mereka yang hidup setelahnya. Di setiap sudut dunia, ajaran Isa yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad menjadi pegangan hidup bagi jutaan manusia. Keberkahan yang ia bawa meresap ke dalam jiwa-jiwa yang mencintai kebenaran. Bahkan mereka yang dulunya terperdaya oleh tipu daya Dajjal, perlahan kembali kepada fitrah yang lurus. Imam Mahdi melanjutkan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Di bawah kepemimpinannya, bumi menjadi tempat yang aman dan damai. Tidak ada lagi penindasan, ketidakadilan, ataupun pertumpahan darah. Segala urusan diatur dengan adil dan bijaksana, sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Isa. Namun, mereka yang hidup di masa itu tahu bahwa kedamaian ini hanyalah sementara. Tanda-tanda akhir zaman terus bermunculan, mengingatkan setiap jiwa bahwa dunia ini bukanlah tempat yang kekal. Meski begitu, jejak yang ditinggalkan oleh Isa tetap menjadi penuntun bagi mereka yang mencari kebenaran. Ratusan tahun berlalu, dan dunia kembali dihiasi dengan berbagai bentuk kemajuan. Namun, banyak yang lupa akan ajaran-ajaran yang telah ditinggalkan oleh Isa dan para nabi sebelumnya. Keberadaan Dajjal telah lama hilang, tetapi jejak fitnahnya tetap ada dalam hati banyak orang. Keangkuhan manusia dalam mengejar duniawi telah merusak tatanan kehidupan yang seharusnya penuh kedamaian dan ketakwaan. Namun, janji Allah tak akan pernah terlupakan. Waktu yang dinanti akhirnya tiba. Di akhir zaman, ketika dunia berada dalam titik terendahnya, penuh dengan kebodohan, penipuan, dan kekejaman, Isa akan kembali. Bukan sebagai orang yang akan memulai ajaran baru, tetapi untuk menegakkan kebenaran, menghapus kebatilan, dan menyelesaikan segala fitnah yang tersebar luas. Kembalinya Isa akan menandai datangnya masa yang penuh dengan ujian dan pembuktian bagi umat manusia. Para pemimpin zalim yang menyimpang dari ajaran yang benar akan dipertanggungjawabkan. Hanya mereka yang beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuknya yang akan selamat dari fitnah yang akan datang. Isa, dengan kasih dan keadilan yang ia bawa, akan mengembalikan umat kepada jalan yang benar. Saat itu tiba, umat manusia akan dihadapkan pada kebenaran yang tidak bisa disangkal lagi. Isa akan membimbing mereka untuk kembali kepada Allah, menjelaskan bahwa yang seharusnya diikuti adalah ajaran tauhid yang murni.
Beliau akan memimpin umat Islam untuk menghancurkan segala bentuk kebatilan yang tersebar di bumi, dan mengembalikan umat manusia kepada jalan yang lurus. Dengan kedatangan Isa, kedamaian dan keadilan akan kembali terwujud. Mereka yang mengikuti jalan yang benar akan merasa tenang dalam hidup mereka. Kebaikan akan meraja, sementara keburukan akan hancur dengan sendirinya. Dunia akan menyaksikan sebuah perubahan besar, di mana umat manusia akan kembali hidup dalam kedamaian, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para nabi dan rasul. Dengan kembalinya Isa di akhir zaman, bumi menjadi saksi sebuah perubahan yang begitu besar. Semua fitnah dan kerusakan yang telah menyebar di dunia akhirnya menemukan titik terang. Umat manusia yang dulu hidup dalam kebingungan, kini disatukan kembali oleh kebenaran yang dibawa oleh Isa. Kejahatan yang selama ini menguasai hati manusia mulai terkikis satu persatu. Isa, dengan sikapnya yang lembut namun penuh ketegasan, memimpin umat dengan penuh kebijaksanaan. Ia mengajarkan mereka untuk tidak hanya beribadah dengan ritual, tetapi untuk mempraktikkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah petunjuk yang tak ternilai, memberikan kedamaian bagi mereka yang mendengarkannya. Namun, meski dunia menjadi lebih baik, tantangan dan ujian tetap ada. Kehidupan baru ini bukanlah kehidupan tanpa ujian. Di beberapa tempat, masih ada mereka yang mencoba untuk menentang kebenaran, merusak kedamaian yang sudah tercipta. Tetapi dengan Isa sebagai pemimpin, kebatilan tidak lagi memiliki tempat. Setiap usaha untuk menggoyahkan iman umat akan segera dipatahkan. Para pengikutnya yang setia terus menguatkan diri. Dengan setiap langkah, mereka semakin dekat dengan tujuan akhir mereka, yaitu hidup dalam rahmat dan keridhaan Allah. Umat yang semakin bersatu ini tahu bahwa tugas mereka tidak hanya untuk menikmati kedamaian, tetapi untuk menjaga agar kebenaran ini tetap terjaga sepanjang masa. Mereka harus siap menghadapi segala ujian yang datang, apapun bentuknya. Di sisi lain, banyak orang yang mulai menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara. Keinginan akan harta, kekuasaan, dan kesenangan duniawi mulai terkikis oleh ajaran Isa yang mengutamakan kehidupan akhirat. Mereka mulai memahami bahwa hidup yang sebenarnya adalah hidup yang beriman dan taat kepada Allah, bukan mengejar dunia yang penuh tipu daya. Ketika dunia mulai menemukan kedamaian dan kebenaran yang sejati, waktunya semakin dekat bagi ujian terakhir umat manusia. Isa, yang kini menjadi pemimpin umat, tahu bahwa perjalanannya tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari rintangan. Meskipun umat yang beriman semakin banyak, di luar sana masih ada mereka yang menantang keimanan dan kebenaran yang telah ditegakkan. Ini adalah ujian terbesar yang akan dihadapi umat manusia. Di saat-saat terakhir dunia ini, Allah mengutus para malaikatnya untuk melakukan tugas-tugasnya yang penuh hikmah. Dunia yang telah dipenuhi dengan kedamaian ini akan menghadapi ujian besar berupa kiamat yang datang sebagai penutupan dari sejarah umat manusia. Semua yang ada di bumi, baik yang baik maupun yang buruk, akan menerima balasan dari perbuatan mereka masing-masing. Hanya mereka yang beriman dan taat kepada Allah yang akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Isa, dengan penuh kesabaran, memimpin umat untuk menghadapi saat-saat sulit tersebut. Ia terus mengingatkan mereka akan pentingnya sabar dan tawakal kepada Allah, karena dunia ini hanyalah sementara. Bagi yang sudah berjuang untuk mendapatkan keridhaannya, mereka akan memperoleh kebahagiaan abadi di akhirat. Namun, bagi mereka yang berpaling dari kebenaran, saat itulah pembalasan mereka akan datang. Di tengah keheningan dunia yang perlahan menuju kehancuran, Isa menyaksikan umat manusia yang telah dibimbingnya hidup dalam damai, menjaga ajaran yang telah dibawanya. Namun, ia juga tahu bahwa tidak semua orang akan selamat. Hanya yang benar-benar beriman dan mengikuti jalan yang lurus yang akan memperoleh keselamatan, sementara yang menyimpang akan tertinggal dalam kegelapan. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu datang. Dunia pun memasuki fase terakhirnya, dengan Isa sebagai saksi dari segala perjalanan panjang umat manusia. Semua orang, dari yang hidup hingga yang telah meninggal, akan merasakan keadilan Allah yang sempurna. Pada saat itu, hanya kebenaran yang akan bertahan, dan dunia yang lama ini akan digantikan dengan kehidupan yang jauh lebih baik,
yang abadi dan tidak akan pernah rusak. Dengan kiamat yang telah terjadi, dunia yang fana ini pun hancur. Namun, bagi mereka yang telah mengikuti jalan kebenaran, kehidupan sejati dimulai. Mereka yang selama ini beriman dan berjuang untuk mendapatkan ridho Allah, kini disambut dengan kebahagiaan abadi. Surga, tempat yang telah dijanjikan Allah bagi orang-orang yang beriman, menyambut mereka dengan keindahan yang tiada tara. Isa, yang telah menuntun umat manusia menuju jalan yang benar, kini berada di tengah-tengah mereka yang selamat, melihat umat yang telah dibimbingnya menikmati kedamaian yang sesungguhnya. Semua penderitaan dan cobaan dunia telah sirna. Di surga, mereka tidak lagi merasakan kelelahan, kesedihan, atau kekurangan. Semua keinginan mereka terpenuhi, dan kebahagiaan yang mereka rasakan tak akan pernah berakhir. Isa sendiri, meskipun ia adalah seorang nabi, juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kehidupan baru di surga ini bukan hanya tentang kenikmatan jasmani, tetapi tentang kedekatan dengan Allah yang Maha Tinggi. Setiap jiwa yang berada di sana merasakan kedamaian yang sejati, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Semua yang hidup di surga mengerti bahwa mereka telah mencapai tujuan tertinggi mereka, yaitu hidup dalam keridhaan Allah. Namun, meskipun semua ini indah, ada satu pelajaran yang terus diteruskan Isa kepada umat yang ada di surga, untuk selalu bersyukur atas segala karunia yang diberikan Allah. Kehidupan di surga adalah buah dari kesabaran dan keteguhan iman di dunia, dan mereka yang berada di sana tahu bahwa mereka telah melalui banyak ujian dan cobaan untuk mencapainya. Di antara mereka yang selamat, ada pula mereka yang dahulu hidup dalam kebingungan, namun beruntung menemukan jalan menuju kebenaran. Semua itu berkat rahmat dan kasih sayang Allah, yang tak mengenal batas. Isa, dengan senyum yang penuh kedamaian, memandang umat yang selamat dan berdoa agar mereka tetap berada dalam perlindungannya sepanjang masa. Setelah dunia berakhir, dan umat manusia yang beriman menikmati kehidupan abadi di surga, kisah perjalanan panjang umat manusia memasuki babak akhir. Semua yang terjadi selama zaman dahulu, cinta, perjuangan, penderitaan, dan kebahagiaan, akhirnya menemukan kesimpulannya dalam keadilan Allah yang sempurna. Dunia yang dulu penuh dengan kekacauan dan kebingungan kini hanya menjadi kenangan. Sebuah cerita tentang bagaimana umat manusia diuji dan dipilih untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Isa, yang dengan tulus dan penuh kasih menuntun umat menuju jalan kebenaran, kini berdiri bersama mereka yang telah dicintainya. Sebagai seorang nabi, Isa tidak hanya menjadi pemimpin yang penuh kasih, tetapi juga menjadi saksi dari perjalanan setiap jiwa yang pernah hidup di bumi. Melalui perjuangan dan keikhlasan, mereka akhirnya mendapat hadiah yang tak ternilai, kebahagiaan abadi dalam dekatnya Allah. Umat yang selamat terus mengenang ajaran-ajaran Isa yang begitu mendalam dan menginspirasi. Mereka tahu bahwa segala yang mereka alami, setiap langkah hidup mereka, dan setiap ujian yang dihadapi adalah bagian dari rencana agung Allah. Kebahagiaan yang mereka rasakan sekarang adalah hasil dari keteguhan iman dan usaha mereka untuk tetap berada di jalannya. Akan tetapi, kisah ini bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, melainkan juga tentang harapan dan pembelajaran yang dapat diambil oleh umat manusia di setiap zaman. Setiap orang, terlepas dari latar belakang atau kepercayaan mereka, dapat belajar dari keteguhan hati Isa dan umat-umat yang mengikuti jalan kebenaran. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan cinta kepada Allah, yang pada akhirnya membawa kepada kebahagiaan yang tak terhingga. Bagi umat manusia yang masih hidup, kisah Isa adalah pengingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dunia yang penuh dengan godaan dan ujian akan segera berakhir, dan yang abadi hanya kehidupan akhirat. Isa mengajarkan kita untuk tidak terpedaya dengan dunia yang fana, melainkan untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti petunjuknya. Dengan demikian, kita dapat memperoleh kebahagiaan abadi yang hakiki, yang tak akan pernah terputus oleh waktu. Akhir dari kisah perjalanan Isa Al-Masih dan umat manusia adalah suatu pelajaran yang mendalam bagi setiap kita. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran, setiap kisah Nabi dan Rasul adalah untuk memberikan teladan yang baik, memperingatkan umat manusia akan pentingnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Isa Al-Masih bukan hanya seorang nabi,
tetapi juga seorang pemimpin yang membawa cinta, kedamaian, dan kebenaran. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, dan, ingatlah, ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku dan membersihkanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti-mu lebih tinggi daripada orang-orang yang kafir hingga hari kiamat." Quran Surat Ali Imran 55. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya kesabaran dan keimanan dalam menghadapi segala ujian. Setiap ujian di dunia ini adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Isa Al-Masih yang menerima ujian besar dengan keteguhan hati, menjadi contoh sempurna bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa meskipun dunia penuh dengan fitnah dan cobaan, kita harus tetap teguh pada kebenaran dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara. Setiap perjuangan dan usaha yang kita lakukan di dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah investasi untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak akan dianiaya sedikitpun. Quran Surat An-Nisa 124. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hati dari godaan duniawi. Seperti yang dilakukan oleh Isa dan para pengikutnya, kita harus mampu melihat dunia ini dengan mata hati yang jernih, memahami bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah titipan sementara. Sesungguhnya hidup ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf 32. Kembalinya Isa di akhir zaman adalah tanda dari kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Isa akan menegakkan keadilan, dan umat manusia akan diberikan kesempatan terakhir untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, bagi mereka yang tetap berpaling dari kebenaran, mereka akan menghadapi pembalasan yang adil dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Akhirnya, hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa hidup kita harus selalu dipenuhi dengan niat yang baik, kesabaran, dan keteguhan hati untuk mengikuti jalan yang benar. Kehidupan ini bukanlah tentang mencari kesenangan sesaat, tetapi tentang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di surga. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran 133. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan iman, dan berusaha untuk selalu berjalan di jalan yang diridhai Allah, agar kelak kita dapat meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat.